Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Salim Mansur, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan pola. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 kelas PSIK 22A, program studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan akan membahas proyek kami mengenai analisis warna RGB pada minyak bermerek dan minyak curah menggunakan metode GLCM dan LBP. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan anggota kelompok saya ada Muhammad Zulfikar Pinem, kemudian Ade Rizal Effendi Saragi, kemudian Akila Lutfi Hafsariahman, kemudian Dewi Putri Sagita Suhendra, kemudian Silvi Pratiwi. Nah, apa yang melatar belakangi judul ini? Minyak goreng merupakan bahan pokok yang digunakan sehari-hari, baik dalam bentuk bermerek maupun curah. Perbedaan mutu antara keduanya sering terlihat dari warna dan kejernihannya. Analisis citra digital berbasis warna RGB dapat membantu mengidentifikasi perbedaan tersebut secara objektif. Dengan bantuan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM dan Local Binary Pattern atau LBP, tekstur dan distribusi warna minyak dapat dianalisis lebih mendalam untuk mendukung proses klasifikasi visual yang akurat. Kemudian, apa tujuannya? Tujuan penelitian kami kali ini adalah yang pertama yaitu menganalisis perbedaan nilai warna RGB antara minyak bermerek dan minyak curah, kemudian menerapkan metode GLCM untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra minyak goreng, menerapkan metode LBP untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra minyak goreng, kemudian menilai efektivitas kombinasi analisis RGB, GLCM, dan LBP dalam membedakan kualitas visual minyak goreng. Adapun metode GLCM, yaitu Gray Level Occurrence Matrix, merupakan salah satu metode untuk ekstraksi tekstur pada citra. Ekstraksi tekstur dilakukan untuk mengambil informasi pokok dari suatu citra sebelum digunakan ke proses berikutnya. Metode GLCM menggunakan beberapa fitur pendekatan statistik seperti energi, entropi, kontras, dan sebagainya. Langkah pertama untuk menghitung fitur-fitur GLCM adalah dengan mengubah citra RGB menjadi citra berskala keabuan. Selanjutnya, metode LBP yaitu Local Binary Pattern adalah metode ekstraksi fitur tekstur pada citra dengan membandingkan nilai piksel pusat dan tetangganya dalam area kecil, misalnya 3x3. Jika nilai piksel tetangga lebih besar atau sama dengan dari piksel pusat, maka diberi dengan nilai 1. Jika nilai piksel tetangga lebih kecil dari piksel pusat, maka diberi dengan nilai 0. Hasil biner dikonversi ke desimal untuk mewakili pola tekstur seperti tepi atau sudut yang berguna untuk klasifikasi citra. Selanjutnya, untuk detail penelitian atau dataset penelitian yaitu dengan jumlah foto 2 objek dengan total 100 foto, di mana 50 foto untuk satu objek. Selanjutnya, menggunakan kamera iPhone 11 dengan jarak kamera ke objek sepanjang 15 cm. Kemudian menggunakan wadah dari tutup toples dengan background warna putih dan sumber pencahayaan dari matahari. Jam foto untuk minyak Fortune yaitu 11:48 waktu Indonesia Barat dan juga minyak curah jam 12:01 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya berikut adalah gambar dari foto minyak Fortune dan juga minyak curah. Selanjutnya, kontras pada GLCM. Nah, dari grafik hasil kontras menunjukkan peningkatan nilai kontras dari kanal merah ke biru pada kedua jenis minyak. Minyak Fortune mengalami kenaikan lebih tajam dan juga konsisten. Sedangkan pada minyak curah cenderung landai di kanal hijau sebelum naik signifikan di kanal biru. Pola ini mengidentifikasikan tekstur citra minyak Fortune lebih bervariasi dan tajam dibandingkan minyak curah. Selanjutnya yaitu ada hasil grafik dari kontras pada LBP. Nah, minyak Fortune menunjukkan perubahan kontras yang lebih konsisten dan tajam di tiap kanal, terutama dari green ke blue. Sementara minyak curah cenderung stabil dari red ke green dan baru naik di blue. Ini mengindikasikan bahwa tekstur citra minyak Fortune lebih bervariasi dan kontras antar kanal, warnanya lebih terasa dibandingkan dengan minyak curah. Kemudian ada pun hasil dari korelasi pada GLCM. Grafik korelasi menunjukkan nilai tinggi di semua kanal warna untuk kedua minyak, dengan penurunan dari kanal merah ke biru. Minyak Fortune mengalami penurunan lebih tajam, terutama dari hijau ke biru, sedangkan minyak curah cenderung lebih stabil. Pola ini menunjukkan hubungan antar piksel pada minyak Fortune kuat di merah dan hijau, namun melemah di biru, sementara minyak curah lebih merata.
Kemudian ada hasil dari korelasi pada LBP. Di sini menunjukkan semua nilai korelasi bernilai 1000 pada setiap kanal. Hal ini menunjukkan bahwa metode LBP tidak memberikan informasi korelasi seperti GLCM, karena menggunakan pendekatan biner yang identik pada banyak pixel. Baik, di sini saya akan melanjutkan homogeneitas pada GLCM. Pada homogeneitas ini menunjukkan minyak fortune memiliki nilai stabil di semua kanal warna dengan sedikit kenaikan di hijau lalu menurun di biru. Minyak curah lebih fluktuatif, naik tajam di hijau dan turun di biru. Pola ini menunjukkan persebaran pixel minyak fortune lebih konsisten, sedangkan minyak curah cenderung tidak merata, mencerminkan variasi tekstur lebih besar. Selanjutnya, homogenitas pada LBT ini menunjukkan pada minyak fortune sedikit peningkatan dari merah ke biru, sedangkan pada minyak curah pola hampir identik dengan fortune. Hal ini menunjukkan bahwa metode LBP kurang efektif untuk membedakan homogenitas antara sampel. Selanjutnya itu dissimilarity pada GLCM. Grafik dissimilarity menunjukkan minyak fortune stabil di kanal merah dan hijau lalu naik di biru menandakan perbedaan antara piksel kecil dan sedikit meningkat di biru. Sebaliknya, minyak curah memiliki dissimilarity tinggi di merah dan biru tapi turun tajam di hijau, mencerminkan tekstur citra yang lebih kasar dan tidak merata dibandingkan minyak fortune. Selanjutnya, dissimilarity pada LBP, yaitu pada minyak fortune yang tertinggi di kanal red menunjukkan ke blue. Pada minyak curah terlihat nilai lebih rendah dari fortune, namun pola serupa. Hal ini menunjukkan bahwa berbeda dari GLCM, LBP mengidentifikasikan fortune lebih bervariasi secara lokal. Kemudian energi pada GLCM yaitu grafik energi menunjukkan minyak fortune memiliki nilai tinggi dan konsisten, terutama di kanal hijau menandakan tekstur citra yang seragam. Sebaliknya, minyak curah menunjukkan energi rendah di semua kanal, mencerminkan tekstur yang lebih variasi. Kemudian energi pada LBP, yaitu minyak fortune menunjukkan energi tinggi dan stabil tertinggi di kanal red, sementara minyak curah lebih rendah namun tetap stabil. Ini menandakan tekstur lokal fortune lebih seragam menurut LBP. Kemudian standar deviasi pada GLCM. Standar deviasi tertinggi terdapat pada energi similarity, terutama di kanal red. Sementara itu, homogeneity dan correlation rendah di semua kanal, menunjukkan perbedaan kecil antara minyak fortune dan curah. Kemudian selanjutnya standar deviasi pada LBP. Kontras memiliki standar deviasi tertinggi di semua red 0,56, 0,58, green 0,60, blue 0,54, menandakan variasi kontras piksel yang besar, correlation yang tidak bervariasi atau 0,0, sementara itu fitur lain hanya sedikit. Ini menunjukkan kontras sebagai fitur tekstur yang dominan untuk membedakan citra RGB. Baik, kita sampai pada bagian akhir dari video kami ini, yaitu kesimpulan. Dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi analisis warna RGB dengan metode GLCM dan LBP efektif membedakan kualitas visual antara minyak goreng bermerek dan curah. Minyak bermerek, seperti minyak fortune tadi, memiliki warna dan tekstur yang lebih stabil. GLCM mengungkapkan bahwa minyak bermerek memiliki kontras dan energi yang lebih tinggi, yang menandakan struktur visual yang lebih teratur. Sementara itu, LBP menunjukkan pola mikrotekstur yang lebih jelas pada minyak bermerek. Nah, dengan pendekatan ini terbukti bahwa dapat digunakan sebagai alat bantu klasifikasi mutu minyak goreng secara objektif dan efisien. Demikianlah video proyek penelitian dari kami, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya mewakili kelompok 1 PSIK 22A Universitas Negeri Medan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian ataupun penelitian yang kami lakukan. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.